masuk kita ke menu bayar. Di sini akan muncul seperti ini. Kita masuk ke menu bayar yang ini. Kita masuk di menu bayar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pengelola BOS dimanapun Anda berada. Halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun ya. Tidak bosan saya untuk mengingatkan teman-teman semua para pengelola BOS untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan di air yang mengalir. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang informasi Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per/01/PJ/2021 tentang tata cara pelunasan selisih kurang bea materai yang terutang atas dokumen berupa cek dan bilet giro. Seperti apa informasinya? Sebelumnya mari kita dukung terus channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Bapak dan Ibu para pengelola BOS dimanapun Anda berada, penyaluran dana BOS tahap 1 direncanakan akan menggunakan rekening giro. Masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. Jika kita melihat pembuatan rekening giro pada tahun 2020 itu sekitar bulan Agustus September kalau tidak salah ya. Sekarang keluar Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang pelunasan selisih kurang bea materai atas dokumen berupa cek dan bilet giro. Seperti apa sebetulnya, tata caranya, dan juga maknanya seperti apa, kita akan bahas dan kita akan kupas pada video kesempatan kali ini. Pastikan Anda menyimak sampai tuntas video ini agar tidak gagal paham. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya cek atau bilet giro dari semua bank itu memiliki masa aktif atau memiliki masa kadaluarsa. Nah, kita akan mencoba sedikit mereview apa saja sebetulnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila kita ingin memiliki rekening giro atau Bapak dan Ibu sudah memiliki rekening giro, begitu ya. Nah, yang pertama, kembalikan segera lembar pertama bukti penerimaan cek bilet giro agar rekening giro Anda dapat diaktifkan oleh bank. Jika kita melihat ini, artinya kemarin kita sudah membuat rekening giro itu sekitar bulan Agustus September. Durasi waktunya itu hampir sekitar 6 bulan. Dan itu bisa dikatakan bahwa cek atau giro Anda itu sudah kadaluarsa. Maka segera kembalikan lembar pertama bukti penerimaan cek bilet giro tersebut ke bank penyalur agar diaktifkan kembali. Bisa saja cek Bapak dan Ibu itu akan diganti atau diaktifkan kembali atau diperpanjang masa berlakunya. Kemudian yang kedua, berhati-hatilah ketika Anda mengeluarkan cek atas pembayaran sesuatu. Karena setiap cek yang telah dibubuhi tanda tangan Anda serta materai yang cukup ini dapat segera dibayarkan oleh bank tanpa melakukan verifikasi kepada pembawa cek. Kemudian juga jangan melakukan pembayaran dengan cek atau giro apabila dana Anda tidak cukup. Kemudian pastikan Anda memiliki dana yang cukup setiap kali Anda menerbitkan cek giro untuk menghindari dicantumkannya nama Anda dalam daftar hitam nasional yang disebarkan oleh Bank Indonesia ke seluruh perbankan di wilayah Indonesia. Wah, ngeri ya. Kemudian yang selanjutnya, segera laporkan kepada bank jika Anda kehilangan satu lembar saja cek atau giro atau buku, sehingga bank itu dapat memblokir rekening Anda. Kemudian lengkapi laporan Anda dengan surat keterangan kehilangan pihak yang berwajib. Kemudian perlu diingat juga bahwa cek atau giro itu hanya berlaku selama 70 hari setelah tanggal penerbitan. Nah, kembali lagi tadi bahwa kalau kita membuat rekening giro itu sekitar bulan September atau Agustus, maka kalau hari ini sudah lebih dari 70 hari. Dan bisa dipastikan bahwa cek itu sudah kadaluarsa. Makanya untuk para pengelola BOS sekarang diminta untuk mengaktifkan kembali dengan membayarkan sisa materai pelunasan materai yang terutang, begitu. Nah, kemudian
Apabila rekening Anda ditutup, segera serahkan sisa lembar warkat cek giro tersebut kepada bank Anda. Lalu apa saja sebetulnya syarat-syarat yang harus dibuat? Nah, kita kembali ke sini ke Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 1 2021 tentang pelunasan selisih kurang bea materai yang terutang. Tujuannya adalah ini untuk memberikan kemudahan administrasi pelunasan selisih kurang bea materai yang terutang atas dokumen berupa cek dan giro sebagai turunan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Kita akan lihat di pasal 2. Di pasal 2 ini menyebutkan bahwa bea materai dikenakan atas dokumen berupa cek atau biliet giro. Sudah paham ya? Sudah jelas. Kemudian dokumen sebagaimana dimaksud tadi itu dikenakan bea materai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000. Bahwa pembukaan atau pengaktifan kembali rekening kita hari ini harus dan wajib menggunakan materai Rp10.000. Lalu bagaimana cara kita melunasi selisih utang bea materai tersebut? Bapak dan Ibu nanti bisa dibaca ini lebih jelas dokumen ini berserta lampiran-lampirannya. Kalaupun yang belum memiliki, silahkan tinggalkan email aktif di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya kirim melalui email ya. Kita akan coba menelaah dan bagaimana cara pembayaran ini. Perlu diperhatikan juga bahwa dalam penerapan materai Rp10.000 itu ada dokumen yang wajib menggunakan materai Rp10.000. Salah satunya adalah surat perjanjian, surat keterangan, akta notaris, akta pembuat tanah, dan surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Karena giro itu merupakan surat berharga, makanya itu wajib menggunakan materai Rp10.000. Lalu bagaimana langkah-langkahnya agar kita bisa melunasi sisa bea materai tersebut? Nah, Bapak dan Ibu nanti kita tinggal masuk di DJP pajak. Selepas itu kita masuk di masukkan NPWP kita bersama password dan sebagainya. Nah, kemudian masuk kita ke menu bayar. Di sini akan muncul seperti ini. Kita masuk ke menu bayar yang ini. Kita masuk di menu bayar di sini. Nah, di sini ini ada cara mudah membuat e-billing. Tinggal di sini. Kita klik, sudah masuk seperti ini. Bapak dan Ibu nanti kodenya yang harus dibayarkan adalah 101. Kita tinggal masuk di 411611. Kita cek di sini. Nah, ini ada bea materai ini. Tinggal masuk saja di sini, klik. Nah, selepas itu jumlah setorannya di sini 101, yaitu pelunasan bea materai dengan sistem komputerisasi. Nanti pilih pajaknya tahun berapa, tahun 2020, 2021 atau 2022. Misalkan kita tahun 2020 dulu ya. Jumlahnya berapa setornya? Kemudian terbilang nanti akan muncul otomatis dan uraian catatan. Kemudian buat kode billing. Sini sudah paham sampai di sini ya. Jadi tinggal masuk saja ke DJP pajak dengan menggunakan NPWP sekolah atau NPWP sekolah dengan password dan sebagainya. Jika Bapak Ibu ingin membuat billing sendiri, misalkan tidak secara manual gitu ya, membuat billing manual. Setelah selesai membuat e-billing, bawa e-billing ke bank penyalur. Setelah di print out, bawa billing tersebut ke bank penyalur dan bayarkan. Kemudian di sana nanti kita akan disuruh untuk mengisi format yang nanti pihak bank sendiri akan memberikan petunjuk selanjutnya. Dan kemudian setelah selesai, bawa cek dan surat permohonan tadi dan bukti pembayaran ke kantor pajak. Begitu ya. Nah, kemudian kalau memang Bapak dan Ibu kurang begitu paham, kurang begitu memahami tentang pajak ini, mendingan Bapak dan Ibu datang ke kantor pajak, kemudian mintalah untuk dibuatkan billing. Setelah itu, kemudian bayarkan di bank penyalur, isi formulir dan serahkan kembali ke kantor pajak. Itu sebetulnya mudah ya. Kalau untuk operator sekolah barangkali ini sudah terbiasa untuk membuat billing pajak begitu ya. Tinggal masuk saja di DJP pajak, kemudian nanti ini bisa dibayarkan dan setelah itu tinggal buat kode billing. Nah, nanti kita datang ke bank. Setelah pas itu kita akan diminta mengisi formulir, bayar, selesai. Dan nanti sampai di sana
itu si dokumen pembayarannya itu harus diserahkan kembali ke kantor pajak. Bapak dan Ibu sekali lagi yang belum memiliki ini, silahkan nanti bisa tinggalkan email aktif di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya kirim. Ini juga nanti ada lampirannya. Lampirannya seperti ini, Bapak dan Ibu bisa lihat. Ini ada lampirannya tentang permintaan pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea materai pada cek atau giro, gitu ya. Ini ditujukannya kepada kantor pelayanan pajak. Di sini tertera bahwa sehubungan dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang tata cara pelunasan selisih kurang bea materai yang terutang atas dokumen berupa cek dan giro, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini meminta pembubuhan cap bukti pelunasan. Nah itu, ini ada tata caranya juga, cara mengisinya. Kemudian ini ada format pembubuhan cap bukti pelunasan selisih kurang bea materai tadi. Kalau belum memiliki ini, silahkan tinggalkan email aktif di kolom komentar. Banyak kepala sekolah yang kebingungan sekarang karena harus membayar selisih bea materai pada rekening giro mereka. Salah satu alasannya adalah kemarin pada waktu pembuatan rekening giro itu sekitar bulan Agustus dan September. Tapi yang jelas bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki dokumen ini, silahkan Bapak dan Ibu bisa meninggalkan email aktif di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.